Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wala Martiza dengan NIM 0704 12827143, di mana sini saya akan menjelaskan tentang kasus 1 Arab Spring pada mata kuliah Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah. Nah, pada pembahasan pertama kita akan mengetahui apa itu Arab Spring. Arab Spring itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada serangkaian protes, revolusi, dan pemberontakan yang terjadi di negara-negara Arab mulai dari tahun 2010 dan berlanjut hingga 2012 dengan dampak yang masih terasa hingga sekarang. Peristiwa ini dimulai di Tunisia dan menyebar ke negara-negara lain seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana itu latar belakang dari Arab Spring tersebut. Latar belakang utama Arab Spring melibatkan sejumlah faktor yang saling berhubungan yang memicu gelombang protes dan juga pemberontakan di berbagai negara Arab. Beberapa faktor kunci yang membentuk latar belakang utama dari peristiwa ini diantaranya itu yang pertama itu pemerintahan otokratik dan korupsi, di mana pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang tidak akuntabel. Banyak negara Arab yang dipimpin oleh rezim otoriter yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia pemimpin, seperti Hosni Mubarak di Mesir, Zina El Abidin Ben Ali di Tunisia, dan Muammar Gaddafi di Libya, di mana mereka ini memerintah dengan tangan besi seringkali dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu sering juga terjadinya korupsi yang meluas, di mana korupsi di tingkat pemerintahan dan administrasi negara sangat meluas dengan kekayaan seringkali dikuasai oleh elit politik dan ekonomi. Lalu pada faktor kedua itu ada kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama pengangguran dan kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda serta kesenjangan ekonomi yang besar antara kelas sosial menyebabkan ketidakpuasan yang mendalam. Meskipun ada kekayaan alam di beberapa negara seperti minyak di Arab Saudi dan juga di Qatar, manfaatnya seringkali tidak merata dan banyak negara yang merasa terpinggirkan secara ekonomi. Lalu terjadi juga krisis ekonomi, di mana program reformasi ekonomi yang diterapkan oleh beberapa pemerintah seringkali tidak berhasil meningkatkan kondisi kehidupan rakyat dan malah memperburuk kesenjangan sosial. Lalu yang ketiga itu yaitu penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, di mana pembatasan kebebasan sipil, kebebasan pers, dan kebebasan berbicara sangat terbatas di banyak negara. Aktivis dan oposisi politik adalah hal yang umum. Lalu kurangnya partisipasi politik, rakyat seringkali tidak memiliki saluran yang efektif untuk berpartisipasi dalam proses politik atau menyuarakan ketidakpuasan mereka yang menambah frustasi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Lalu di sini ada juga contoh kasus dan isu geopolitik Timur Tengah pasca Arab Spring tersebut, di mana setelah gelombang Arab Spring itu Timur Tengah mengalami berbagai perubahan dan juga tantangan geopolitik yang kompleks. Isu-isu yang muncul pasca Arab Spring sering mencangkup ketidakstabilan politik, konflik berkepanjangan, dan dinamika kekuasaan regional yang baru. Berikut ini ada beberapa kasus dan juga isu geopolitik yang utama yang terjadi di Timur Tengah setelah Arab Spring. Yang pertama itu Suriah, perang saudara, dan juga krisis kemanusiaan. Di mana di perang saudara itu proses awal terhadap Presiden Bashar al-Assad yang berkembang menjadi perang saudara yang brutal setelah pemerintah Suriah merespon dengan kekerasan. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok pemberontak, kekuatan pemerintah, serta kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS. Lalu adanya krisis kemanusiaan, di mana perang saudara ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius dengan jutaan pengungsi dan juga internal displacement. Konflik ini juga melibatkan intervensi internasional dari negara-negara seperti Rusia, Italia, Amerika Serikat. Lalu pada contoh kasus yang kedua itu ada Libya, di mana ketidakstabilan dan perpecahan politik. Pasca Gaddafi, setelah pergulingan Muammar Gaddafi, Libya mengalami ketidakstabilan
yang berkepanjangan. Negara ini terpecah menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh berbagai faksi bersaing, termasuk pemerintahan di Tripoli dan pemerintahan di Tobruk. Lalu selanjutnya itu krisis keamanan, di mana keberadaan kelompok-kelompok militan dan pertikaian antara faksi-faksi politik ini menambah ketidakamanan di Libya, menghambat upaya untuk membangun pemerintahan yang stabil dan juga mengatasi krisis kemanusiaan. Pada kasus ketiga itu ada Yaman, konflik dan krisis kemanusiaan, di mana pada perang saudara Yaman itu konflik antara pemerintah yang diakui internasional dan juga kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran telah menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Intervensi koalisi pimpinan antara Arab Saudi juga telah memperburuk situasi. Lalu krisis kemanusiaan, di mana perang ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dengan jutaan orang menghadapi kelaparan dan juga kekurangan akses ke layanan dasar. Lalu pada kasus keempat itu ada Mesir, kembalinya rezim otoriter. Terjadinya kudeta militer, di mana setelah pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak dengan pemilihan Muhammad Morsi, Mesir mengalami kudeta militer pada tahun 2013 yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Sisi. Al-Sisi ini kemudian menjadi presiden dan memulihkan kembali pemerintahan otoriter dengan tindakan keras terhadap oposisi. Lalu ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan konflik, meskipun ada stabilitas relatif di bawah pemerintahan Sisi. Mesir menghadapi tantangan ekonomi dan politik serta pengekangan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Akan membahas bagaimana proses terjadinya peristiwa Arab Spring ini. Proses terjadinya Arab Spring ini melibatkan rangkaian peristiwa dan juga faktor yang saling terkait, mulai dari ketidakpuasan sosial hingga mobilisasi massa melalui teknologi modern. Berikut ini adalah uraian langkah-langkah utama dalam proses terjadinya Arab Spring. Yang pertama itu ketidakpuasan sosial dan ekonomi, di mana ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Banyak negara Arab mengalami ketidakadilan ekonomi, korupsi yang meluas, dan juga kesenjangan sosial yang besar. Pengangguran tinggi terutama dalam kalangan pemuda, serta ketidakpuasan terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan perbaikan ekonomi dan juga sosial, menciptakan ketegangan yang mendalam. Lalu juga banyaknya korupsi dan pemerintahan otokratik, di mana pemerintahan di banyak negara Arab ditandai oleh kekuasaan otokratik dan juga korupsi. Rakyat merasa frustasi dengan kekuasaan yang tidak akuntabel, juga pembatasan kebebasan sipil dan juga penindasan terhadap oposisi. Lalu yang kedua itu pemicu awalnya itu yaitu Tunisia, di mana pertama itu adanya kematian dari Muhammad Bouazizi, di mana pada bulan Desember 2010 ini Muhammad Bouazizi, seorang pedagang kaki lima di Tunisia ini membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat keamanan dan juga korupsi pemerintah. Tindakan ini memicu gelombang protes dari seluruh Tunisia. Lalu protes dan pengunduran diri Ben Ali ini juga dipicu oleh kematian Bouazizi ini, di mana dengan cepat berkembang menjadi demonstrasi manusia massal yang menurut pengunduran diri Presiden Zine al-Abidin Ben Ali. Setelah beberapa minggu tekanan intensif, Ben Ali ini melarikan diri ke Arab Saudi pada Januari 2011, dan juga lalu Tunisia ini mulai memasuki periode transisi politik. Lalu yang ketiga itu ada penyebaran protes ke negara lain, di mana inspirasi dan solidaritas ini menjadi keberhasilan proses di Tunisia, memberikan inspirasi dan juga dorongan kepada rakyat di negara-negara Arab lainnya. Gambar dan berita di Tunisia ini menyebar melalui media sosial, mendorong demonstrasi serupa di negara-negara seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan juga Suriah. Lalu itu di Mesir ini terjadi protes besar-besaran dimulai pada 25 Januari 2011 dengan tuntutan utama pengunduran diri dari Presiden Hosni Mubarak. Lalu setelah hampir 18 hari protes yang intens tersebut, Mubarak akhirnya mengundurkan diri pada 11 Februari 2011. Pada urutan keempat ini ada variasi dalam proses dan hasil.
Negara yang pertama itu Libya. Di Libya ini proses terhadap Muhammad Gaddafi ini berkembang menjadi perang saudara setelah Gaddafi menanggapi dengan kekuatan militer. Konflik ini mendapat intervensi internasional melalui NATO dan Gaddafi akhirnya digulingkan dan dibunuh pada Oktober 2011. Lalu negara kedua itu Yaman. Di Yaman ini protes yang menuntut pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh berkembang menjadi konflik yang luas dengan perpecahan politik dan juga intervensi asing. Saleh akhirnya mengundurkan diri pada 2012, tetapi negara-negara tersebut kemudian terjerumus ke dalam perang saudara yang berkepanjangan. Lalu selanjutnya itu ada negara Bahrain, di mana protes di Bahrain ini melibatkan permintaan reformasi politik, tetapi pemerintah Bahrain dengan dukungan dari negara-negara GCC, yaitu kerjasama Teluk, menindak protes ini secara keras. Situasi di Bahrain ini tetap tegang dan penindasan terhadap oposisi. Lalu negara keempat itu ada Suriah. Protes di Suriah ini terhadap pemerintahan Bashar al-Assad dimulai pada Maret 2011 dan berujung pada perang saudara setelah pemerintahan merespon dengan kekerasan yang brutal. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok pemberontak, kekuatan pemerintah, serta intervensi internasional menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Poin kelima ini ada peran media sosial dan juga teknologi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memainkan peran penting dalam mobilisasi massa dan penyebaran informasi. Teknologi ini memungkinkan rakyat untuk bernegosiasi, berorganisasi, menyebarkan berita tentang protes, dan mendapatkan dukungan internasional. Lalu gambar dan video dari protes dan tindakan keras pemerintah ini menjadi viral di internet, meningkatkan kesadaran global tentang peristiwa yang sedang berlangsung dan menarik perhatian komunitas internasional. Setelah gelombang Arab Spring, sistem politik dan pemerintahan di Timur Tengah mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang perubahan dan juga perkembangan utama dari sistem politik pemerintahan di beberapa negara utama di kawasan tersebut. Yang pertama itu di Tunisia terjadinya transisi demokrasi, di mana Tunisia dianggap sebagai salah satu contoh sukses dari Arab Spring setelah pengunduran diri dari Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Tunisia menjalani proses transisi menuju demokrasi. Negara ini menyusun konstitusi baru, yaitu menjamin hak-hak sipil dan politik serta mengadakan pemilihan umum yang relatif bebas dan juga adil. Meskipun berhasil dalam transisi politik, Tunisia ini menghadapi tantangan ekonomi yang serius, pengangguran tinggi terutama di kalangan pemuda, serta masalah keamanan dan ketidakstabilan sosial terus menjadi tantangan berat. Lalu negara kedua itu yaitu Mesir, kembalinya rezim otoriter. Setelah pengunduran diri dari Hosni Mubarak pada Februari 2011, Mesir mengalami transisi politik yang singkat. Pemilihan umum menghasilkan kemenangan Muhammad Morsi dari Ikhwanul Muslimin pada tahun 2012. Namun, Morsi ini menghadapi kritik dan ketidakpuasan yang meluas yang memuncak dalam kudeta militer pada Juli 2013 dipimpin oleh Abdel Fattah el-Sisi. Setelah kudeta ini, al-Sisi menjadi presiden dan mengembalikan pemerintahan otoriter. Pemerintahannya ini ditandai dengan penindasan terhadap oposisi, pembatasan kebebasan sipil, dan pengendalian ketat terhadap media aktivitas publik. Lalu negara ketiga itu ada Libya, ketidakstabilan dan juga perpecahan, di mana setelah penggulingan Muammar Gaddafi ini pada 2011 ini Libya mengalami ketidakstabilan politik yang mendalam. Negara ini terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh berbagai faktor faksi yang bersaing, termasuk pemerintahan di Tripoli dan pemerintahan di Tobruk. Ketidakstabilan ini diperburuk oleh konflik bersenjata antar faksi dan intervensi dengan kekuatan internasional, termasuk kelompok-kelompok militan seperti ISIS. Upaya untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan juga mengatasi krisis keamanan menghadapi banyak hambatan. Negara keempat itu ada Yaman, krisis kemanusiaan dan juga konflik berkepanjangan.
Proses terhadap Presiden Ali Abdullah Saleh berkembang menjadi perang saudara setelah Saleh mengundurkan diri pada 2012. Konflik ini melibatkan pemerintahan yang diakui secara internasional dan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran serta intervensi militer oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Perang ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dengan jutaan orang menghadapi kelaparan, penyakit, dan kurangnya akses ke layanan dasar. Upaya untuk mencapai resolusi politik dan juga perdamaian tampaknya masih jauh dari pencapaian. Lalu negara kelima itu yaitu Suriah, perang saudara dan juga krisis geopolitik. Protes terhadap Presiden Bashar al-Assad berkembang menjadi perang saudara yang brutal. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok pemberontak pemerintah Suriah serta kelompok ekstremis seperti ISIS dan juga Al-Nusra Front. Konflik Suriah juga menarik keterlibatan internasional dari kekuatan seperti Rusia dan Iran yang mendukung pemerintah Assad serta Amerika Serikat dan koalisi internasional yang mendukung beberapa kelompok oposisi dan melawan ISIS. Lalu negara terakhir itu ada Bahrain, yaitu penindasan dan stabilitas relatif, di mana protes di Bahrain itu pada 2011 menghadapi penindasan yang keras dari pemerintah dengan dukungan militer negara-negara GCC kerja sama teluk. Pemerintah Bahrain ini berhasil mempertahankan kekuasaan dan menekan gerakan oposisi. Situasi di Bahrain ini tetap tegang dengan adanya ketegangan sektarian antara mayoritas Syiah dan juga pemerintahan Sunni. Meskipun stabilitas ini relatif dan terjaga, ketidakpuasan dan penindasan itu tetap ada. Baiklah, sampailah pada kesimpulan dari kasus Arab Spring ini, yaitu Arab Spring ini yang dimulai pada akhir 2010 ini merupakan gelombang protes dan pemberontakan di dunia Arab yang dipicu oleh ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintahan otoriter, korupsi dan juga kesenjangan sosial ekonomi. Meskipun peristiwa ini membawa harapan reformasi untuk perubahan positif, hasilnya sangat bervariasi. Beberapa negara seperti Tunisia berhasil membuat kemajuan menuju demokrasi, sementara negara lain seperti Mesir, Libya, dan juga Suriah mengalami ketidakstabilitan yang berkepanjangan dan konflik yang berkisar, memperburuk krisis kemanusiaan dan juga memperdalam ketegangan geopolitik di kawasan. Jadi Arab Spring ini menyoroti tantangan kompleks dalam transisi politik dan juga dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional serta dinamika internasional. Baiklah, sampailah kita pada akhir dari video ini. Itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.